terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang geopolitik. Sebelum saya menjelaskan tentang geopolitik itu, ada baiknya saya akan menjelaskan poin-poin penting atau poin-poin besarnya terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian geopolitik. Yang kedua, latar belakang geopolitik atau wawasan Nusantara. Yang ketiga, contoh geopolitik Indonesia. Yang keempat, fungsi wawasan Nusantara. Yang kelima, tujuan geopolitik Indonesia. Yang keenam, faktor-faktor geopolitik Indonesia. Itulah poin-poin penting yang telah saya buat. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu apa itu geopolitik. Geopolitik. Geopolitik ini berasal dari kata geo dan politik. Geo artinya bumi, sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia. Poli artinya sebagai kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, sedangkan teia artinya urusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian geopolitik. Geopolitik adalah ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang tiap-tiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau daerah pada suatu bangsa, sehingga dapat kita simpulkan bahwa geopolitik ini merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan serta juga strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Jadi, geopolitik Indonesia ini adalah cara pandang atau sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, itulah pengertian dari geopolitik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang geopolitik atau wawasan Nusantara. Adapun latar belakang ini, saya membaginya atas 4 macam. Yang pertama, filsafat Pancasila.
Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Yang keempat, aspek kesejarahan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari latar belakang tersebut. Yang pertama, filsafat Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini mempunyai dasar pengembangan wawasan Nusantara. Nilai-nilai tersebut yaitu yang pertama, hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM. Yang kedua, sebagai kepentingan umum daripada kelompok serta juga individu. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus atau konsultasi. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi ini merupakan fenomena yang dapat diperhitungkan dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan suku bangsa serta juga sumber daya alam atau SDA. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Indonesia ini memiliki ratusan suku bangsa serta juga memiliki banyak adat istiadat, bangsa kepercayaan, serta juga agama yang berbeda-beda, sehingga bangsa Indonesia ini berhubungan dengan interaksi antar golongan, mengandung potensi konflik. Yang keempat, aspek kesejarahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah persepsi nasional Indonesia diwarnai oleh adanya pengalaman yang tidak ingin terulang lagi, yakni perpecahan di dalam negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena kemerdekaan yang sudah dicapai oleh rakyat Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh geopolitik Indonesia. Seperti Kepulauan Natuna. Saat itu Cina mengklaim Kepulauan Natuna dengan membuat peta baru. Kepulauan Natuna masuk dalam Laut Cina Selatan. Cina melakukan klaim itu sepihak. Yang sebenarnya Natuna lahir pada tahun 1999. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini mempunyai fungsi ialah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu atau peraturan di dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta juga perbuatan bagi penyelenggaraan negara pada tingkat pusat serta juga daerah, ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan geopolitik Indonesia. Tujuan geopolitik Indonesia dibagi atas dua macam. Yang pertama dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta juga berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek dari kedua kehidupan alam serta juga sosial. Bisa disimpulkan bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta juga kepentingan daerah untuk dapat mengatur serta juga membina kesejahteraan.
perdamaian dan juga bangsawan serta martabat manusia di seluruh Indonesia. Yang terakhir, faktor-faktor geopolitik Indonesia. Faktor-faktor geopolitik Indonesia ini dibagi atas 3 macam. Yang pertama, faktor wilayah. Yang kedua, faktor geopolitik dan geostrategi. Yang ketiga, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Yang pertama, faktor wilayah. Wawasan Nusantara dipengaruhi oleh faktor wilayah, yaitu asas kepulauan. Lahirnya asas kepulauan mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam satu kesatuan yang utuh. Sementara unsur lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan sebagai unsur pemisah. Yang kedua, geopolitik dan geostrategi. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dan dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala penjajahan yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Geostrategi yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Dan yang ketiga, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Perkembangan wilayah Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. Wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda. Pada tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada yang kurang dari penjelasan video saya ataupun PPT yang telah saya buat, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.